karena soliditas pengurus, anggota itu saling percaya, karena perlu kita sadari bahwa koperasi itu merupakan sokoguru atau katakanlah tiang utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya. Koperasi itu biasanya ada bantuan-bantuan model kredit usaha itu. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan podcast Radar Banten. Bersama saya, lagi-lagi kita akan ngobrol bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Mintono SHMSI. Kali ini temanya seputar koperasi karena 12 Juli ternyata Hari Koperasi Nasional. Nah, Hari Koperasi Nasional ini ternyata di Indonesia sudah berumur 75 tahun. Bagaimana nanti kita berbicara mulai dari awal kiprah koperasi di Indonesia sampai dengan eksistensi koperasi di tahun 2022 ini. Karena tahun ini temanya koperasi itu adalah transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Oke, langsung saja saya sapa Bapak Agus Mintono. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Selalu sehat Pak ya, Selalu semangat sehat. dan energik. Enjoy Itu kuncinya. aja. Pak, kuncinya apa sih Pak? Selalu semangat kayaknya. Selalu berpikiran positif. Positive Thinking, terus enjoy ya. Menghadapi apapun permasalahan hidup, pasti setiap orang hidup pasti ada masalah. Jadi enjoy saja. Jadi dinikmatin Pak ya, Dinikmatin kerjaan aja. apapun dinikmatin. Iya. Ya, karena kan kalau ngurusin koperasi banyak nih Pak, kayak ngurusin umat. Dan begitulah kira-kira. Iya. Banyak. Pak, selamat Hari Koperasi dulu nih Pak. Ya, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan atas dukungan masyarakat semua, kita koperasi di Banten bisa selalu jaya. Selalu jaya. Oke. Amin. Baik, sobat podcast Radar Banten, tayangan ini pun kami siarkan di di Banten Radio, kemudian Mega Suara FM dan akan live delay di Banten Radio. Oke, kita lanjutkan obrolan kita bersama Pak Kadis Koperasi. Pak, 75 tahun koperasi, bukan waktu yang sebentar, berarti hanya selang 1 tahun. Kalau flashback ke belakang ya berarti berdiri sekitar 1946. 47 sih, maaf 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, sebenarnya dulunya seperti apa sih Pak koperasi sampai bisa terbentuk di Indonesia? Iya, terima kasih. Mungkin saya perlu informasikan terkait dengan pada waktu itu ketika Indonesia baru saja merdeka lebih kurang 2 tahun, memang pada waktu itu diperlukan katakanlah pembangunan ekonomi yang pada waktu masih terbata-bata. Maka di antara para tokoh-tokoh katakanlah pejuang pada waktu itu, di antaranya Dr. Andes Muhammad Hatta yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden RI. Beliau menggagas dan mengadakan katakanlah rapat kalau nggak salah di Tasikmalaya itu pada 12 Juli 1947, yang mana tercetuslah kesepakatan untuk membangun suatu kerjasama yang di bidang ekonomi yang sangat mendukung dan untuk mensejahterakan para anggotanya, yang selanjutnya disebut koperasi yang kita kenal sampai pada saat ini, gitu. Seperti itu. Berarti memang tujuannya itu untuk menyejahterakan anggota Pak ya sejak awal ya. Iya, seperti itu. Dalam artian masyarakat lah, karena kan anggotanya pun masyarakat. Berarti dari anggota untuk anggota begitu ya Pak ya. Jadi tagline-nya pun tahun ini apa Pak? Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Apa filosofinya Pak? Kan Ya. mengajak nih ayo berkoperasi gitu. Ayo berkoperasi gitu. Jadi bersemangat gitu. Meyakinkan kepada masyarakat luas pentingnya koperasi, karena perlu kita sadari bahwa koperasi itu merupakan sokoguru atau katakanlah tiang utama perekonomian masyarakat Indonesia khususnya. Kita tentunya di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa perekonomian disusunkan berdasarkan atas asas kekeluargaan di situ. Nah, di situ koperasi gotong royong dari dan untuk anggota yang mana berdampak pada masyarakat sekitar koperasi, tentunya seperti itu.
Misalkan kalau ada suatu koperasi produsen, dia bisa menghasilkan produk-produk yang katakanlah baik dan harganya terjangkau, di samping menguntungkan anggota, juga menguntungkan masyarakat sekitar di mana produk itu dijual gitu. Sebenarnya kalaulah di negara kita banyak koperasi-koperasi yang sehat, otomatis secara tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar koperasi tersebut. Otomatis perekonomian setidaknya biar terangkat lah. Minimal perekonomian masyarakat sekitar gitu. Berarti memang dalam perjalanannya ketika Indonesia baru berdiri sangat membantu Pak ya perekonomian Indonesia mulai dari tingkat bawah, kemudian secara dalam perjalanannya kan otomatis secara nasional akan terbantu ya Pak. Ya seperti itu. Pada waktu itu kan katakanlah 12 Juli 1947 katakan Indonesia. Berarti Bung Hatta itu menjadi ketua koperasi waktu itu? Ya, malah disebut Bapak Koperasi. Ya. Bapak sampai sekarang beliau itu penggagas karena kan beliau backgroundnya dari ekonomi, pendidikannya, doktorandusnya mungkin itu beliau itu dari negeri Belanda dan memang alumni dari Fakultas Ekonomi. Oleh karena itu beliau yang menggagas, beliau yang mengembangkan pada waktu itu sehingga beliau jasa-jasa beliau begitu luas sehingga pada saat ini sampai beliau diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia seperti itu. 75 tahun transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Nih Pak, ada kaitannya sama Indonesia setelah diterpa Covid Pak, pandemi Covid-19. Walaupun sekarang masih belum dinyatakan endemi. Berarti kan dalam 2 tahun ke belakang perekonomian Indonesia sempat hampir resesi nih Pak. Nah, apakah koperasi juga sempat terguncang nih Pak? Apa justru kan kalau kita melihat masyarakat justru UKM itu bangkit ketika ada pandemi Pak. Berarti ini kan otomatis koperasi yang simpan pinjam, koperasi untuk usaha masyarakat ini terdongkrak atau seperti apa Pak? Terima kasih. Memang disadari atau tidak disadari kondisi kita atau negara kita pasca atau sedang ditimpa COVID-19 memang sangat berdampak, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar dan menengah. Terkait dengan koperasi, walaupun memang terdampak, tapi masih tetap survive, masih bisa hidup walaupun terbata-bata gitu. Hal ini dikarenakan memang karena prinsip dari koperasi itu dia itu dari dan untuk anggota. Beda kalau dengan perusahaan-perusahaan seperti PT atau yang lainnya yang dia kan semangatnya untuk yang mempunyai modal gitu. Kalau koperasi kan modalnya dari dan untuk anggota. Disitulah mereka masih bisa bertahan. Walaupun terbata-bata, tapi mereka masih hidup gitu, masih hidup. Dan bahkan ada salah satu koperasi yang masa pandemi itu malah anggotanya naik berlipat-lipat. Oh ada Pak? Ada di Serang, saya lupa namanya itu. Ada jenis koperasinya apa Pak? Yang berlipat-lipat ini? Itu tuh koperasi konsumen, nggak salah itu, koperasi konsumen. Tapi itu fakta itu begitu kita menghadiri RAT-nya. Apa penyebabnya Pak? Pernah nanya nggak? Ya itu karena soliditas pengurus, anggota itu saling percaya dan bahkan bisa menghasilkan katakanlah keuntungan yang juga luar biasa gitu. Laporan RAT-nya pun bagus berarti? Bagus. Jadi memang kerjasama yang baik antara pengurus dan anggota-anggota koperasi tersebut. Jadi luar biasa, yang lain pada terbata-bata dia. Saat ini jumlahnya berapa sih Pak sebanten? Koperasi itu seluruhnya 6.555. Itu yang level kabupaten ataupun level provinsi. Kalau yang level provinsi itu sekitar 500 buah koperasi. Bisa nggak dia Pak dapat hibah dari pemerintah? Ada sih enggak sih Pak hibah dari pemerintah atau koperasi? Sebenarnya secara peraturan dimungkinkan. Cuma kadang-kadang ya mungkin mereka belum tersosialisasi gitu ya. Gitu, dimungkinkan saat ini memungkinkan mereka menerima hibah. Gitu. Kalau program kementeriannya ada untuk membantu keberlangsungan koperasi? Koperasi itu biasanya ada bantuan-bantuan model kredit usaha itu, kredit usaha untuk seperti koperasi, terus seperti itu. Atau bantuan modal bergulir ya biasanya. Revolver ya. Bergulir ada gitu, di pemerintah pusat. Kalau di pemerintah provinsi ya sebenarnya
kita sudah buka peluang kemarin untuk hibah, tapi yang masuk baru sedikit dan itu belum memenuhi persyaratan. Itu jadi kita belum anggarkan itu gitu. Karena memang teman-teman koperasi mungkin belum menyerap informasi tersebut gitu. Nah, yang tengah digencarkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten sendiri untuk khusus program koperasi apa, Pak? Ya, kita melaksanakan serangkaian pelatihan dan juga kita memberikan bantuan, misalkan pelatihan di bidang manajer koperasi, juga tata kelola keuangan koperasi, juga kita melakukan pelatihan terkait katakanlah pelatihan kasir, bahkan pelatihan anggota koperasi pun diadakan. Terus juga kita mengadakan pelatihan pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi koperasi itu sebenarnya kalau khusus koperasi penpinjam itu tuh ada kriteria kesehatannya tuh, sakit, cukup sehat, gitu. Sehat, gitu, itu Pak. Batasnya Pak berapa simpan pinjam itu anggota boleh? Itu tergantung anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi masing-masing. Ada yang mungkin maksimal 30 juta tergantung besaran koperasinya itu. Ada yang bisa 50 juta, itu tergantung. Dan itu bisa diubah di RAT itu ADART koperasi. RAT diadakan, kesepakatan merubah plafon pinjaman bisa seperti itu. Jadi tinggal kekompakan antara pengurus dengan anggota koperasi tersebut itu. Pak, kadang kan di tiap instansi swasta gitu kan ada juga perusahaan-perusahaan yang punya dia membentuk koperasi. Nah, itu terdata nggak sih Pak? Atau terdata oleh dinas kabupaten kota atau tidak Pak? Sebenarnya mereka itu terdata. Jadi manakala koperasi itu beranggotakan lintas kabupaten kota, itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, manakala koperasi itu anggotanya hanya satu kabupaten kota, itu kewenangan kabupaten kota. Tapi dalam praktek ada juga koperasi yang anggotanya kabupaten kota masih di bawah binaan kabupaten kota gitu. Dalam praktek seperti itu. Kebanyakan koperasi-koperasi pegawai seperti itu. Tapi kan tentunya semua dalam pengawasan kan Pak, tidak bisa misalkan ternyata kondisinya nih pasif, melakukan pembinaan oleh dinas kabupaten kota. Kita juga sering monitoring ke seluruh koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dalam rangka apakah koperasi tersebut masih aktif atau udah pasif gitu. Parameternya satu diantaranya apakah koperasi tersebut melakukan rapat anggota tahunan minimal 1 tahun sekali gitu, dan tepat waktu gitu kan. Tepat waktu itu artinya maksimal paling lambat itu di 6 bulan setelah tutup buku. Kalau lah tutup bukunya tanggal 31 Desember akhir tahun, maka dia maksimalnya 30 Juni tahun yang selanjutnya gitu. Jadi 6 bulan gitu. Pak, kalau mereka punya masalah-masalah hukum itu kemana mereka harus mengadu Pak? Apakah ke kabupaten kota atau punya di koperasi di dinas koperasi UKM provinsi apa punya seksi khusus gitu Pak yang menangani misalkan aduan-aduan soal permasalahan hukum di koperasi? Iya. Selama ini kalau khusus di koperasi memang tidak ada, katakanlah tidak ada lembaga bantuan hukum. Cuma di PP 7 tahun 2021 itu ada yang namanya perlindungan hukum untuk koperasi UMKM, koperasi dan UMKM tuh. Jadi kita mulai tahun 2021 ke depan bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan kaitan dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dan juga bisa kita sosialisasi advokasi, jadi mereka dikasih gambaran tentang hukum terhadap suatu perkara, bisa advokasi, bisa mediasi kalau di PP tersebut. Dan itu mulai kita laksanakan. Kemarin itu kita melaksanakan sosialisasi hukum terhadap UMKM, yang mana juga bagian dari pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten ini khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kita fasilitasi terkait dengan konsultasi, kalau mereka punya masalah bisa konsultasi ke
dinas koperasi dengan koperasi, ya. kegiatan tersebut gitu. Dan selama mereka dikasih kayak pelatihan soal taruhlah pengelolaan keuangan segala macam, mereka lebih sehat Pak. Kan mungkin ada juga koperasi sebagian mungkin menghadapi kendala kayak COVID kemarin pengelolaannya banyak misalkan keuangan koperasi modelnya anggota pinjam tapi sulit untuk mengembalikan kayak gitu. Nah treatment itu ada kan Pak tentunya ya? Terkait dengan tata cara pengelolaan kan koperasi tersebut kan campuran, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen. Nah itu kita diberikan treatment tata cara akuntansi pengelolaan keuangan. Nah itu kan kalau yang pinjaman tuh beda lagi itu. Kalau yang pinjaman tuh tentunya itu memperhatikan syarat-syarat pinjaman. Artinya kita kan tentunya ada ketentuan. Syarat-syarat anggota bisa minjam itu juga tetap tidak lepas dari katakanlah memperhatikan kredibilitasnya, terus juga jamin kolateralnya misalkan gitu. Kalaupun jaminan itu tidak berupa barang, tapi kan si petugas itu bisa lihat kualitas orang itu gitu. Nah itu jadi jaminan itu tidak mesti harus barang, tapi kepercayaan pun itu bagian dari jaminan juga gitu. Tapi saya rasa kalau memang sudah menjadi anggota makan tahu domisilinya di mana gitu kan. Jadi mungkin men-trackingnya juga gampang ya ketika ada hal-hal yang seperti itu bermasalah. Oke baik sobat podcast Radar Banten, karena tayangan kita juga direlay oleh 3 stasiun radio. Ini sudah ada atensi pertanyaan nih Pak dari yang masuk ke dari Mega Suara FM. Pertanyaan, partisipasi koperasi sejauh ini terhadap perempuan seperti apa sih Pak? Nah ada nggak koperasi yang memang entah itu secara anggotanya banyak nih perempuan, kemudian ada tidak yang sangat mendukung soal perempuan? Terima kasih. Pada prinsipnya kita sangat mendukung koperasi yang berkembang di Provinsi Banten, apakah itu koperasi yang pada umumnya atau koperasi khusus yang dikelola oleh wanita. Ada beberapa koperasi juga yang termasuk berhasil, di antaranya koperasi Aisyah gitu, itu dikelola wanita. Juga ada pusat koperasi wanita juga, ada 2 koperasi itu yang kita anggap berhasil dalam kaitan mengembangkan usaha tersebut gitu. Itu membuktikan bahwa perempuan juga bisa Pak ya? Iya bisa, seperti nggak kalah lah sejauh gendernya gitu. Berarti semangat kaum Hawa pada umumnya. Semangat Kartini berarti Pak. Bagus itu Pak. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Pak dari Serang Gawe FM. Peran koperasi di era globalisasi untuk membantu perekonomian masyarakat, betul juga nih Pak. Pasca pandemi ini seperti apa bisa membantu ekonomi dari daerah sampai ke tingkat provinsi misalkan? Terima kasih. Tentunya dalam posisi sekarang ini memang koperasi walaupun dia tetap survive masih terbata-bata, memang kita selalu memberikan katakanlah semangat kepada para pelaku usaha di koperasi tersebut, tentunya dengan sering melakukan juga pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan keahlian. Kita juga melakukan pelatihan terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi, yang juga pelatihan terkait dengan tata cara melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah kadang-kadang teman-teman koperasi nggak semuanya tahu juga bagaimana tata cara melaksanakan rapat anggota tahunan, sehingga terlewatkan gitu. Mana kalau terlewatkan berarti koperasi tersebut kedepannya tidak bisa merencanakan 1 tahun ke depan kalau sampai lewat dari tanggal 30 Juni. Jadi fungsi rapat anggota tahunan itu memang sangat strategis. 1 untuk mengevaluasi para pengurusnya, 2 juga untuk mengetahui rugi laba koperasi tersebut kan di rapat tahunan itu, dan ketiga untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga manakala diperlukan. Dan yang kelimanya dia itu rapat anggota tahunan itu bisa merencanakan ke depan, setahun ke depan. Ini mau kemana nih koperasi ini, mau apa yang jadi target setahun ke depan. Sebenarnya sangat strategis. Manakala ini tidak dilaksanakan, otomatis untuk 1 tahun ke depan dia tidak punya rencana kegiatan. Nah disebutnya koperasi pasif seperti itu. Berarti semakin sehat RAT-nya semakin sejahtera anggotanya, begitu kan Pak? Karena kan ada transparansi. Transparansi, terus juga memang katakanlah ada evaluasi terhadap para pengurus, manakala dinilai kurang optimal, nanti dia tidak optimalkan,
Nah, kalau memang sudah ada transparansi kepercayaan anggota kepada pengurus, saya yakin koperasi itu akan semakin sehat depannya itu. Seperti itu. Ya, satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir dari Banten Radio. Edukasi seperti apa untuk diterapkan koperasi untuk menghindari pinjaman rentenir? Betul juga nih Pak. Kadang kan ada masyarakat yang memilih cara gampang nih Pak. Ada bank keliling ya istilahnya, ya pinjam aja ke situ. Tapi ternyata bunganya kan berlipat-lipat. Gimana? Ada nggak edukasi Pak ke masyarakat? Ayo berkoperasi aja nih, ayo berkoperasi. Ya intinya begitu Mbak. Jadi pada prinsipnya kita ngacu ke ketentuan tentunya ya. Kita juga harus mempelajari ketentuan. Nah, manakala ada pihak-pihak yang mengaku koperasi tetapi tidak melaksanakan sesuai ketentuan, itu harus dipertanyakan. Misalkan gini, Bang, koperasi dia itu hanya bisa memberikan pinjaman kepada anggotanya. Manakala ada koperasi, misalkan berkeliling satu kampung ke kampung atau pasar ke pasar, dia meminjamkan, sementara yang pinjamkan itu bukan anggota. Nah itu sebenarnya harus ada tanya. Ini koperasi ini apakah sesuai aturan atau tidak? Nah itu. Kalau menurut hemat saya itu kurang tepat karena kenal aja enggak ngasih pinjaman. Nah, itu sering disampaikan tuh Pak dalam beberapa kesempatan. Ya, kita ada tim satgas. Tim satgas kita suka juga koordinasi, kadang-kadang suka ada pertemuan antar tim satgas untuk mensosialisasikan hal tersebut gitu. Supaya anggota-anggota koperasi tahu bahwa mana yang koperasi yang sesuai ketentuan, mana yang enggak. Kalau manakala ada koperasi yang tidak kenal sama anggotanya atau bukan anggotanya ngasih pinjam terus dengan bunga yang itu besar, itu memang waktu diwaspadai seperti itu. Khawatir bukannya nolong malah terjadi. Kasih imbauan dikit nih Pak, mumpung kita live juga buat masyarakat nih biar informasinya tersebar. Iya, terima kasih buat masyarakat seluruh Banten. Kami mengimbau agar berhati-hati terhadap koperasi-koperasi yang mengaku-ngaku koperasi simpan pinjam, tapi mereka memberikan pinjaman di luar ketentuan yang berlaku. Artinya koperasi hanya bisa memberikan pinjaman kepada anggotanya. Manakala ada koperasi yang meminjamkan ke luar anggota, berarti itu koperasi itu perlu dipertanyakan legalitasnya. Seperti itu. Kami mohon kepada semua masyarakat akan bisa memahami supaya tidak terjerat dalam katakanlah koperasi-koperasi yang ilegal yang akan mensusahkan kita semua ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Tapi kalaupun ada koperasi yang ternyata resmi kemudian melakukan hal itu, izinnya bisa dicabut Pak ya? Itu bisa ditegur. Manakala tegur dia tidak berubah, nanti bisa pada akhirnya pencabutan izin gitu. Jadi waspadalah jangan sampai salah ketika misalkan ada kesulitan ekonomi, justru jangan salah melangkah Pak ya. Jangan justru datang ke orang yang tidak tepat, tapi bagaimana coba datang ke koperasi setempat begitu. Pak, peringatan Hari Koperasi nih Pak. Gimana? Ada perayaan apa sih di pemerintah Provinsi Banten sendiri? Kabarnya mau bikin kegiatan nih Pak. Boleh disampaikan tuh Pak. Terima kasih. Terkait dengan HUT Koperasi ke-75 tahun 2022 ini, rencananya Dinas Koperasi akan mengadakan webinar terkait HUT Koperasi dengan tema dengan tema transformasi koperasi untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan, untuk ekonomi yang berkelanjutan. Jadi seperti itu. Tapi ke depan kita memang perlu harus meningkatkan katakan bersosialisasi semaksimal mungkin untuk menghimbau masyarakat Banten agar kembali mengaktifkan koperasi yang pernah jaya pada waktu itu kan. Pada waktu beberapa tahun yang lalu kan koperasi itu pernah booming lah itu di negara Pak, kita. Akan ada siapa pembicara di situ Pak? Atau justru Pak Gubernur Pak PJ Gubernur? Ini? Insya Allah beliau menyampaikan sambutan, kemudian kalau keynote speakernya dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Sesmen, rencananya kalau tidak ada perubahan, kemudian dari Deputi Perkoperasian, kemudian dari narasumbernya dari Dinas Koperasi, kemudian dari Koperasi BMI
Banteng Indonesia, itu Banting Muda Banteng Indonesia. Muda Indonesia. Ya, itu juga dari Pinbook, pusat inkubasi bisnis. Oh, Pinbook koperasi itu dari situ dia. Oke, baik, jangan lupa nanti webinar saksikan di hari Kamis dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-75 tahun. Pak, sebelum kita akhiri obrolan, koperasi berusia 75 tahun, harapan ke depan Pak, di sekarang kan kalau tidak salah sedang juga melakukan pendataan yang terus dilakukan, transformasi ekonomi, harapan ke depan Pak, akankah bisa nggak sih koperasi ini jadi tumpuan Pak dari sektor mulai UMKM, ekonomi terbawah sehingga menyumbang semacam indeks ekonomi secara nasional Pak? Mungkin nggak itu Pak terjadi ketika kuat di bawah akan mendongkrak juga perekonomian Indonesia di atas? Saya yakin ke depan koperasi bisa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, sebab koperasi itu sejalan dengan katakanlah jiwa, semangat kegotong royongan rakyat Indonesia yang pertama. Yang kedua, dengan koperasi itu para UMKM bisa masuk menjadi anggotanya. Dengan masuk anggotanya, para UMKM itu kepentingannya katakanlah diakomodasi oleh koperasi untuk juga melaksanakan katakanlah pengelolaan perekonomian secara lebih besar lagi. Jadi katakanlah kalau UMKM itu bagian dari pelaku usaha, koperasi itu bisa jadi holdingnya suatu usaha itu. Saya sangat yakin. Yang penting adanya kepercayaan antara pengurus dan anggota. Pengurus harus transparan, anggota juga harus loyal. Jadi dia harus loyal juga. Jadi saling mengisi. Seharusnya pelaku UKM juga jangan ragu-ragu untuk bergabung menjadi anggota koperasi Pak, ya, karena akan banyak keuntungan di situ Pak. Iya Pak, seperti itu Bang. Jadi kalau pelaku UMKM itu daripada dia single fighter, lebih baik dia gabung menjadi kekuatan yang besar. Tinggal nanti kita karena mungkin jejaring pemasaran juga akan lebih luas nantinya, Pak, ya? Nanti diakses. Kita juga kan buka namanya marketplace. Koperasi bisa anggota marketplace. Jadi yang maju koperasinya, UMKM tinggal sporting materialnya, misalkan kalau dia kuliner atau produk apa di web sama UMKM, jadi yang maju ke marketplace-nya koperasinya Pak. Itu sangat bagus kalau pakai saya. Apalagi ada 40% APBD itu dialokasikan untuk koperasi UMKM yang menghasilkan produk lokal. Itu harus ke situ, nggak boleh ke tempat lain. Itu semata-mata perhatian pemerintah pusat terhadap para pelaku usaha kecil dan para koperasi yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghidupkan itu sebenarnya. Ini harus peluang emas ini harus kita tangkap. Itu sudah dilakukan pemerintah provinsi Pak, menggunakan produk-produk UKM gitu Pak. Kita sudah mulai kita buat dengan adanya Pergub yang diterbitkan tahun 2021 itu terkait dengan belanja langsung pengadaan. Itu kita sudah ada lebih kurang 20 toko daring. Toko daring itu diantaranya Shopee, Bukalapak dan PT ABM kita juga punya. Terus juga kita juga sudah punya e-katalog lokal. Nah itu juga kita membukakan akses untuk para pelaku usaha koperasi dan UMKM untuk ditawarkan keluar melewat katalog lokal tersebut. Ada 10 item diantaranya aspal kalau untuk kegiatan fisik, terus juga pakaian bahan-bahan pakaian dinas, terus juga ada kuliner, ada outsourcing, ada bengkel, dan ada 10 lain lah gitu, semua 10. Dan nanti kedepannya kemungkinan besar bisa berkembang lagi, tidak cuma 10. Nah diharapkan para pelaku koperasi dan UKM itu bisa menggunakan akses itu. Dia bisa menawarkan lewat toko daring atau lewat e-katalog lokal. Nanti pasarnya luas kan, siapa pembelinya itu tidak dibatasi hanya di Provinsi Banten, mungkin di luar juga. Karena kan sifatnya kan kalau udah masuk katakanlah masuk sosmed atau internet kan udah sifatnya udah nasional itu. Sudah ditawarkan ke seluruh nasional. Jadi peluangnya akan lebih besar dibeli oleh masyarakat masyarakat di luar Banten. Iya. Pak.
Iya, dan sebaliknya kalau ada pengusaha Banten juga kita nggak boleh larang. Iya. Ya, namanya juga kita tidak boleh monopoli Karena ya. sudah pasar global Pak. Ya, itu. Tidak bisa mencegah, oh lu orang Jakarta nggak boleh. Nggak bisa gitu, nggak bisa dibatasi. Dan itu salah satunya kita harus memperkuat diri sendiri, memperkuat kemampuan keahlian, memperkuat juga keterampilan, terus daya saing. Itu untuk memperkuat melawan yang ada di luar dalam artian positif gitu. Jadi kita jangan sampai kalah mutu gitu. Karena apapun sekarang usahanya kalau tanpa daya saing Pak di era sekarang kayaknya ini Pak ya kurang greget gitu. Kurang Pak greget, kita akan kalah dari produk-produk dari luar. Dan solusinya ya kita harus introspeksi, memperbaiki diri sendiri gitu. Memperbaiki kalau dia koperasi, memperbaiki koperasi, gimana caranya meningkatkan kemampuan SDM koperasi itu supaya bisa tanda kutip mengimbangi kualitas produk-produk dari luar yang bisa saja kedepannya dia lebih bagus. Nah kita harus mengimbangi itu, kita juga harus lebih bagus dari mereka. Seperti itu kalau menurut saya perlunya ada introspeksi lah gitu. Gitu untuk baik sobat podcast Radar Banten, banyak juga ternyata program Pemprov Banten yang sangat mendukung keberadaan koperasi. Nah mudah-mudahan ke depan melalui Dinas Koperasi dan UKM ini koperasi di Provinsi Banten semakin maju, tidak ada koperasi-koperasi yang pasif begitu ya, Pak, melakukan pembinaan dengan rutin, kemudian bisa mendongkrak untuk menjadi transformasi koperasi, transformasi untuk ekonomi Banten yang berkelanjutan. Begitu Pak ya? Iya. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita, terima kasih Pak atas kehadirannya. Sudah berbincang kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan dapat berbincang lagi kita. Sebelum menutup Pak, tagline koperasi dong kita Pak. Iya. Jadi biar tetap semangat. Iya. Oh, Pak, kepada masyarakat Banten, ayo berkoperasi. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Agus Mintono. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Terima kasih. Jangan lupa saksikan tayangan kita di YouTube Radar Banten Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.